Bayangkan sebuah negara yang luasnya lebih besar dari seluruh Eropa Barat, tapi tidak memiliki satupun sungai permanen. Hujan di sana hampir tak pernah turun, sebagian besar wilayahnya hanyalah hamparan pasir tanpa ujung. Negara ini adalah Arab Saudi, negeri gurun yang menjadi pusat dunia Islam, penghasil minyak terbesar di planet ini, dan rumah bagi jutaan penduduk yang bertahan hidup di kondisi alam yang ekstrem. Di video ini, kita akan mengungkap bagaimana Arab Saudi bisa tetap maju dan modern tanpa sungai, tanpa hujan, dan apa rahasia teknologi mereka. Pastikan kalian tonton sampai selesai. Arab Saudi terletak di Jazirah Arab, berbatasan dengan Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, dan Yordania. Luas wilayahnya lebih dari 2 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Timur Tengah. Sekitar 95% wilayahnya adalah padang pasir. Salah satu yang paling terkenal adalah Rub al-Khali atau Empty Quarter, gurun pasir terluas di dunia. Curah hujan rata-rata hanya sekitar 100 mm per tahun, bahkan ada wilayah yang hampir tidak menerima hujan sama sekali dalam beberapa tahun. Tidak ada sungai permanen yang mengalir di Arab Saudi. Beberapa lembah kering yang disebut wadi hanya berisi air saat hujan sesekali turun, lalu kembali mengering. Bayangkan, bagaimana rasanya hidup di negeri sebesar ini tanpa aliran sungai. Tanpa sungai dan hujan, Arab Saudi harus mencari solusi lain untuk memenuhi kebutuhan air penduduknya. Yang utama adalah desalinasi, proses mengubah air laut menjadi air tawar. Arab Saudi memiliki lebih dari 30 pabrik desalinasi besar, termasuk yang terbesar di dunia. Pabrik-pabrik ini menghasilkan lebih dari 50% air minum yang dikonsumsi setiap hari. Selain itu, negara ini memompa air dari akuifer air tanah kuno yang berada ratusan meter di bawah gurun, namun cadangan ini semakin menipis. Air hasil desalinasi kemudian disalurkan melalui pipa raksasa dan juga diangkut dengan truk tangke ke kota-kota dan desa. Kehidupan sehari-hari di Arab Saudi sangat bergantung pada air yang diproduksi secara buatan. Hampir semua rumah, sekolah, kantor, hingga pertanian memanfaatkan air desalinasi. Karena sumber air sangat terbatas, pemerintah gencar mengkampanyekan hemat air, ada denda tinggi bagi yang membuang-buang air. Pertanian pun dilakukan secara khusus menggunakan irigasi tetes dan teknologi rumah kaca modern. Bahkan, banyak buah dan sayuran di supermarket diimpor dari negara lain. Desalinasi memang menjadi solusi penting, tapi ada konsekuensinya. Proses ini memerlukan energi dalam jumlah besar, biasanya dari pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan gas. Sisa produksinya adalah air garam pekat yang dibuang kembali ke laut, memengaruhi kehidupan biota laut di sekitar Teluk Arab. Selain itu, biaya produksi air bersih di Arab Saudi adalah salah satu yang termahal di dunia, meski pemerintah memberikan subsidi besar supaya masyarakat tidak terbebani. Berikut beberapa fakta unik lain tentang Arab Saudi. Meski tanpa sungai dan hujan, Arab Saudi berhasil membangun kota-kota modern seperti Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Sedang membangun proyek futuristik bernama NEOM, kota pintar di tengah gurun yang akan menggunakan energi terbarukan. Arab Saudi juga memiliki suhu ekstrem, mencapai lebih dari 50 derajat Celcius saat musim panas. Di Arab Saudi, air digunakan secara luas untuk sistem pendingin, karena suhu gurun yang ekstrem bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Air pendingin dipakai di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, gedung perkantoran, hingga industri besar seperti pembangkit listrik
dan pabrik desalinasi air laut. Untuk pendinginan pembangkit listrik dan industri, biasanya mereka memakai air laut yang diambil langsung, lalu dialirkan melalui pipa pendingin sebelum dikembalikan ke laut dalam keadaan lebih panas. Sementara itu, bangunan dan rumah penduduk menggunakan air hasil desalinasi untuk AC sentral dan sistem evaporative cooling. Kebutuhan air untuk pendingin ini sangat besar dan menjadi salah satu alasan mengapa konsumsi energi di Arab Saudi termasuk tinggi. Prosesnya juga memunculkan tantangan seperti biaya operasional yang mahal, penggunaan energi dalam jumlah besar, dan dampak pada lingkungan laut akibat pembuangan air panas. Karena itu, pemerintah dan perusahaan di sana kini terus berupaya mengembangkan teknologi hemat energi dan desain bangunan yang lebih efisien agar pemakaian air untuk pendingin bisa ditekan. Tanpa sungai, tanpa hujan, namun Arab Saudi berhasil menjadi negara modern dengan teknologi dan perencanaan yang luar biasa. Kisah ini membuktikan, meskipun alam begitu keras, manusia selalu menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang. Arab Saudi mengajarkan kita satu hal, bahkan di tempat paling gersang di dunia, manusia bisa bertahan hidup dengan tekad, ilmu, dan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana masa depan negeri ini jika sumber energinya semakin mahal dan air semakin langka? Kalau kalian suka fakta-fakta seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.